Halo ibu-ibu sobat bunda, selamat berjumpa dan salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maria Jaya, mahasiswa keperawatan Program Pendidikan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi tentang perawatan ibu setelah melahirkan. Nah, sobat bunda sekalian, apa sih perawatan ibu setelah melahirkan? Apa tujuannya? Apa akibatnya jika perawatan ibu setelah melahirkan tidak dilakukan dengan baik? Dan apa saja tindakan perawatan setelah ibu melahirkan? Yuk ibu-ibu, simak video saya selengkapnya. Nah, ibu-ibu sobat bunda, perawatan setelah melahirkan adalah perawatan yang dilakukan setelah ibu melahirkan sampai keluar dari rumah sakit selama 42 hari. Contohnya seperti perawatan payudara, perawatan luka, perawatan daerah kelamin, dan lain-lain. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui adanya perdarahan setelah melahirkan dan mencegah terjadinya infeksi. Kedua, menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan melakukan perawatan diri, nutrisi seimbang, dan menyusui. Contohnya, menjaga kebersihan badan, membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air, dan jika ibu mempunyai luka jahitan, ibu disarankan untuk menghindari atau tidak menyentuh daerah luka tersebut. Perawatan payudara, contohnya, yang pertama, menjaga payudara tetap bersih dan kering. Ibu menggunakan BH yang menyokong payudara. Apabila puting susu lecet, ibu oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap kali selesai menyusui. Tetapi menyusui tetap dilakukan ya ibu-ibu. Nah, kalau puting susunya lecet bertambah, maka istirahatkan dulu menyusuinya selama 24 jam. Lalu, lakukan pengompresan payudara apabila bengkak dan terjadi bendungan dengan menggunakan kompres air hangat dan air dingin secara bergantian. Ibu-ibu sobat bunda, perawatan ibu setelah melahirkan ini sangat penting. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi masalah kesehatan ibu seperti pembengkakan pada payudara, produksi ASI juga berkurang, terjadi infeksi dan komplikasi masalah kesehatan ibu, serta proses pemulihan kesehatan ibu jadinya lebih lama. Baik ibu-ibu, ikuti langkah-langkah perawatan diri setelah melahirkan yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah perawatan ibu setelah melahirkan pada 24 jam pertama atau sehari setelah melahirkan. Pada tahap ini, ibu-ibu diharapkan bisa mengatasi nyeri atau rasa sakit dengan cara tarik napas dalam saat rasa sakit atau rasa nyeri itu timbul. Lakukan pijat atau urut di daerah wajah dan bahu, dan jangan lupa lakukan komunikasi dengan bayi Anda. Juga bisa konsumsi obat-obat anti sakit atau anti nyeri. Yang berikut ibu-ibu, kita melatih pergerakan awal secara bertahap. Walaupun masih terasa nyeri setelah melahirkan, ibu harus tetap melakukan pergerakan awal secara bertahap. Tujuannya, melatih pergerakan bertahap adalah untuk melancarkan peredaran darah, mempercepat proses penyembuhan, dan mencegah terjadinya infeksi. Nah, para sobat bunda, cara melakukan pergerakan bertahap yaitu dengan miring ke kiri, miring ke kanan, duduk dan berjalan mulai 2 jam setelah melahirkan normal tanpa komplikasi, dan bagi ibu-ibu yang melahirkan dengan operasi sesar boleh melakukan pergerakan awal pada 6-10 jam setelah ibu sadar. Nah, ibu-ibu sobat bunda, setelah melakukan perawatan pada 24 jam pertama, maka diharapkan ibu-ibu untuk melakukan perawatan 1 minggu pertama setelah melahirkan, yaitu yang pertama, perawatan payudara dengan melakukan pijat laktasi. Nah, teman-teman, ibu-ibu, sahabat bunda,
Pijat laktasi merupakan salah satu cara pemijatan yang dilakukan pada daerah leher, punggung, tulang belakang, dan payudara ibu. Pijat laktasi ini dapat dilakukan di rumah dan dibantu oleh suami ya ibu-ibu. Dan ada banyak manfaat pijat laktasi ketika ibu-ibu mau melakukannya. Antara lain yang pertama, melancarkan saluran ASI yang tersumbat. Yang kedua, meningkatkan produksi ASI. Ketiga, membuat ibu lebih rileks dan mencegah terjadinya masalah saat menyusui. Dan yang kelima, membantu proses induksi menyusui atau ASI adopsi untuk ibu-ibu angkat yang tidak pernah menyusui. Nah, ibu-ibu sobat bunda, kapan dilakukan pijat laktasi? Pijat laktasi harus dilakukan pada trimester ketiga kehamilan atau setelah melahirkan dan pada saat dirasakan produksi ASI berkurang. Langkah-langkah melakukan pemijatan laktasi. Antara lain yang pertama, kita siapkan minyak baby oil atau minyak kelapa bersih sesuai dengan selera ibu agar kulit ibu tidak lecet saat dipijat. Siapkan bantal kalau perlu dan mencuci tangan dengan lembab. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Satu, dua, tiga, empat. 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 Setelah itu kita balut bagian punggung dan leher ibu menggunakan minyak baby oil. Kita mulai pemijatan daerah leher. Lakukan pemijatan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Tangan kanan di leher ibu dan tangan kiri menumpang kepala ibu. Dengan gerakan jari dari atas ke bawah ada tekanan, dan dari bawah ke atas hanya usapan ringan saja. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan penekanan di titik tekanan di belakang tulang telinga. 1, 2, 3. Setelah itu kita memijat daerah bahu. Sebelum kita pijat, kita usap ringan dulu agar ibu lebih rileks sebelum melakukan pemijatan. Mulai pijat daerah bahu dengan kedua tangan dari dalam keluar. Lakukan gerakan sebanyak 5 kali, lalu kita tekan pada penekanan di atas tulang kaki tulang yang memiliki cekungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan bersamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut kita memijat belikat kiri dan kanan. Posisi tangan ibu kita minta ke belakang untuk memudahkan saat pemijatan. Tulang belikat lebih menonjol. Kita mulai pijat dengan bagian belikat sebelah kanan. Posisi tangan kanan kita menahan bahu ibu, tangan kiri melakukan pemijatan belikat sebelah kanan. Pijat ke bawah ke arah belikat seperti ini sebanyak 5 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan penekanan pada tengah-tengah belikat. 1, 2, 3. Kita pindah, pijat belikat sebelah kiri. Tangan kiri ibu meminta ke belakang agar
kedua telapak tangan, menyusuri kedua sisi tulang belakang dari bawah ke atas sampai ke bahu. Kita ulangi gerakan sebanyak 5 kali. Mulai gerakan pertama daerah punggung, dari bawah ke atas sampai bahu. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan yang kedua, kita menggunakan ibu jari menyusuri kedua sisi ruas tulang belakang dari bawah ke atas sebanyak 5 kali sampai di bahu. 1, turun lagi, 2, 3 sampai di bahu. 4, 5. Gerakan terakhir pada punggung adalah tetap dengan menggunakan ibu jari menyusuri ruas tulang belakang, tapi dengan posisi ibu jari seperti sedang berjalan. 1 sampai di bahu. Turun lagi. 2 sampai di bahu. 3, 4 sampai di bahu. 5 sampai di bahu. Begitulah untuk pemijatan daerah punggung. Selesai. Nah, ibu-ibu, setelah kita melakukan pemijatan daerah punggung, kita lanjutkan dengan pemijatan pada payudara. Ada beberapa gerakan. Yang pertama, gerakan seperti kupu-kupu besar. Kita pijat dari arah dada ke tengah, ke payudara, sampai sekitar ketiak sebanyak 5 sampai 6 kali. Gerakan kedua, gerakan seperti kupu-kupu kecil. Kita pijat dari arah dada ke arah tengah, ke arah bawah, sampai ke payudara 5 sampai 6 kali gerakan. Gerakan ketiga, gerakan membentuk seperti sayap. Kita pijat dari bawah payudara ke dalam, ke arah atas sampai sekitar ketiak, lalu lakukan pemijatan. Gerakan yang keempat adalah gerakan segitiga, di mana kedua jari disatukan membentuk segitiga di payudara seperti memeras. Kita tekan dengan kedua tangan. Gerakan yang kelima, gerakan melingkar pada payudara sebanyak 5 kali. Lakukan gerakan yang sama pada payudara yang lain. Nah, ibu-ibu, gerakan terakhir untuk pemijatan payudara adalah kita memijat pada areola mame, daerah yang hitam sekitar puting susu. Bukan di puting ya, ibu-ibu. Dengan gerakan yang pertama seperti spiral, kita memijat di daerah areola mame dari arah luar menuju puting ya, Bu. 1, dengan cara seperti melingkar ke arah puting, keliling supaya semua areola mame bisa terpijit. 4, 5. Gerakan kedua seperti memilin areola mame, daerah yang hitam ya, ibu-ibu, agar bagian yang keras di sekitar puting ini menjadi lembut. Dengan cara kita seperti memilin. Seperti ini ya, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, gerakan seperti menjepit areola mame dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Dengan kedua tangan kita jepit daerah areola mame yang hitam ini ya, ibu-ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir,
Kita tekan ke belakang, lalu dorong ke depan. Tekan ke belakang, 1, kita dorong ke arah areola mame. Tekan ke belakang, dorong ke arah areola mame. Tekan ke belakang, dorong ke depan. Tekan ke belakang, dorong ke depan. Selesai untuk pemijatan daerah areola mame ya Ibu. Yang berikut setelah perawatan payudara, yang kedua adalah perawatan perineum atau perawatan daerah kelamin dan sekitarnya. Ibu-ibu sobat bunda, perawatan perineum adalah upaya memberikan rasa nyaman bagian alat kelamin luar dan sekitarnya pada ibu setelah melahirkan agar terhindar dari infeksi. Tujuannya, yang pertama, menjaga kebersihan daerah kemaluan, mencegah perdarahan. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan rasa nyaman. Ketiga, mempercepat proses penyembuhan dan mencegah terjadinya infeksi. Perawatan perineum ini dapat dilakukan oleh ibu sendiri dengan langkah-langkah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum melakukan perawatan perineum dengan menggunakan air dan sabun. Kedua, lepaskan pembalut yang kotor dari depan ke belakang dan buang di plastik sampah. Ketiga, siram daerah kelamin dengan air hangat atau cairan pembersih berupa betadin yang sudah diencerkan dan pastikan cairan mengalir dari depan ke belakang. Yang keempat, keringkan daerah perineum dengan tisu kering dari depan ke belakang lalu buang. Kelima, oleskan obat sesuai yang diresepkan dokter pada luka perineum dan tunggu beberapa menit, 1-2 menit baru gunakan pembalut. Yang keenam, pasangkan pembalut dari depan ke belakang dan sentuh hanya sisi bagian luar pembalut untuk menghindari resiko infeksi. Yang ketujuh, ganti pembalut secara teratur 4-6 jam. Lakukan perawatan perineum saat mandi, setelah BAB atau buang air besar dan buang air kecil untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, ibu-ibu sobat bunda, perawatan yang ketiga adalah perawatan luka operasi seksio sesaria. Tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi, mengurangi rasa nyeri, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Perawatan yang dilakukan di rumah, yang pertama ibu-ibu, cuci tangan dengan sabun dan air atau antiseptik lainnya sebelum merawat luka. Kedua, buka balutan dengan hati-hati. Yang ketiga, bersihkan luka dengan larutan NaCl atau menggunakan air matang yang sudah dingin. Keempat, olesi luka dengan obat antiseptik betadin. Setelah itu, tutup luka dengan kasa steril dan plester. Hindari menyentuh luka bila setelah dilakukan perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi. Jangan lupa mencuci tangan setelah melakukan perawatan luka. Dan yang terakhir, perawatan untuk ibu setelah melahirkan pada minggu pertama adalah pemberian nutrisi seimbang. Nah, sobat bunda sekalian, apa yang dimaksud dengan pemberian nutrisi seimbang setelah melahirkan? Nutrisi seimbang adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ibu setelah melahirkan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang dan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, buah-buahan, sayuran hijau, vitamin, dan mineral. Makanan yang mengandung gizi seimbang sangat diperlukan dalam proses penyembuhan luka, baik luka perineum ataupun luka operasi sesar. Nah, ibu-ibu sobat bunda, makanan apa saja yang harus dikonsumsi ibu setelah melahirkan? Yang pertama, ibu-ibu harus makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, singkong, mie,
dan asupan protein nabati seperti tahu, tempe, serta asupan protein hewani seperti telur, daging merah, ikan, daging ayam. Nah, selain itu ibu-ibu, setelah melahirkan, ibu-ibu dianjurkan juga untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Sayuran hijau seperti bayam, katuk, sawi, marungga, dan lain-lain. Buah-buahan yang harus dikonsumsi ibu-ibu setelah melahirkan seperti pepaya, jeruk, apel, anggur, alpukat, pisang, dan lain-lain sesuai keadaan di tempat tinggal ibu sekalian. Nah, ibu-ibu sobat bunda, setelah melahirkan juga ibu-ibu harus tetap mengkonsumsi vitamin penambah darah selama 40 hari dan vitamin A untuk mencegah anemia atau kurang darah, serta vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta proses penyembuhan pemulihan kesehatan ibu akan lebih cepat jika ibu-ibu setelah melahirkan mengkonsumsi makanan yang bergizi yang seimbang. Nah, ibu-ibu sobat bunda, demikian video saya kali ini tentang perawatan ibu setelah melahirkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah menonton video saya. Salam sehat selalu.